Pak Dekarwo, Ridwan Kamil pindah partai, masuk Golkar. Dahulu Demokrat, sekarang Golkar. Dahulu Independen, sekarang Golkar. Hal ini hampir sama ya seperti Tuan Guru Bajang. Dahulu Partai Bulan Bintang, sekarang Perindo. Apakah perpindahan ke partai lain akan membesarkan partai tersebut atau malah menjadi beban? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perpindahan seseorang dari partai politik satu ke partai politik lain itu terkadang terjadi, apalagi mendekati proses pemilu seperti persiapan pemilu 2024. Pak Dekarwo, Soekarwo dahulu sangat identik dengan Partai Demokrat selama menjadi Gubernur Jawa Timur 2 kali di Jawa Timur. Maksudnya menjadi 2 kali gubernur melalui Partai Demokrat. Meskipun sebelum itu beliau dikenal sebagai aktivis Golkar. Hari ini, saat ini kembali lagi ke Partai Golkar. Kang Emil sebagai orang yang identik tanpa partai menjadi referensi semua partai sekarang ini masuk Partai Golkar. Begitu juga yang mungkin yang lain. Apakah ini menjadi kekuatan atau beban? Dan mungkinkah terjadi di partai yang lain? Ya pasti. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas terkait positif dan negatifnya. Pertama kita baca di Republika. Ridwan Kamil dan Soekarwo gabung Golkar. Elektabilitas Erlangga bisa naik. Elektabilitas Erlangga bisa naik. Ini dengan yang disampaikan seorang pakar komunikasi bahwa akan membawa elektabilitas, meskipun kok agak berat ya. Kemudian kita baca juga di Tempo. Tempo itu menyampaikan ada Ridwan Kamil, Soekarwo, dan Deddy Mulyadi. Golkar bisa kuasai Jakarta dan Jawa. Kalau ini terjadi, maksudnya penguasaan, ya separuh lebih partai tersebut di atas angin. Tetapi kalau hanya sebatas informasi, ya tahu lagi. Selanjutnya kita baca juga di Kompas. Soekarwo kembali ke Golkar, dapat posisi wakil ketua Dewan Pakar. Ini tidak main-main. Jadi mendapatkan jabatan yang terhormat di Partai Golkar tersebut. Kemudian kita ke CNN Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo pindah partai dari Demokrat ke Golkar. Sebagaimana pada informasi awal terjadi perpindahan dari Pak Dekarwo dari Partai Demokrat ke Golkar, dan hal itu disampaikan oleh salah satu pimpinan Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Benar, Pak Dekarwo sudah menjadi anggota Dewan Pakar Partai Golkar. Jadi ini serius, bukan bohong. Selanjutnya kita baca di Detik. Usai mundur dari Demokrat, Soekarwo gabung Golkar. Pilih kalian mana, maksudnya kalian pilih yang mana dari 5 berita yang menarik tadi. Oke, kita baca di Tempo karena ada kelihatannya merangkum semuanya. Meskipun nanti kita tambahkan dari yang lain. Ada Ridwan Kamil, Soekarwo, dan Deddy Mulyadi, Golkar bisa kuasai Jakarta dan Jawa. Ini sebuah berita yang hangat
Pakar politik dari Universitas Pajajaran Firman Manan menilai bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar bisa membuat partai berlambang beringin itu menguasai Pulau Jawa dan DKI pada pemilu 2024. Masa sih? Ia mengatakan ada skema menarik terkait bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar. Kang Emil nantinya bisa didorong ke Pilkada DKI Jakarta. Lalu Kang Deddy Mulyadi bisa dimajukan di Jawa Barat. Oh, Kang Deddy Mulyadi. Bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar, kata dia, berarti akan bertambah kader potensial selain mantan ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, maksudnya Deddy Mulyadi. Ini perspektif dari Barat, maksudnya Jawa bagian Barat. Menurut Firman, sosok Deddy Mulyadi sangat potensial menggantikan Emil jika pada pemilu nanti Emil ditarik untuk maju di DKI Jakarta sesuai dengan hasil survei pada November lalu. Elektabilitas Deddy Mulyadi berada di peringkat kedua setelah Ridwan Kamil. Selain itu, kekuatan Golkar di Jawa diyakini makin kuat setelah mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo kembali ke Partai Golkar. Firman berujar, Ridwan Kamil berpotensi maju pada Pilkada DKI Jakarta karena sosoknya sebagai pemimpin perkotaan yang sebelumnya dibuktikan dengan suksesnya membangun dan menata infrastruktur Kota Bandung. Firman mengatakan kalau bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar tidak menjamin naiknya suara Partai Golkar pada pemilu nanti. Oh, ini kan agak berbeda dengan komentar awal. Sebab pemilih saat ini lebih dominan melihat figur dibandingkan melihat partainya. Ridwan Kamil yakin suara Golkar meningkat. Follower saya 30 juta. Oh, follower 30 juta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimis dirinya bisa mengerek suara Partai Golkar di seluruh Pulau Jawa pada pemilu 2024. Dia menyatakan akan menggunakan sosial media untuk mempromosikan partainya tersebut. Emil sapaannya menyatakan memiliki 30 juta pengikut atau follower di media sosial. Menurut dia, jumlah pengikut tersebut bisa jadi modal awal untuk meningkatkan suara Golkar. Follower kalian berapa? Follower saya 30 juta. Itu saja sudah jadi modal, kata Emil, resmi diangkat sebagai kader di DPP Partai Golkar. Emil menyatakan selama ini dia bisa mengunggah konten sehari atau 2 hari sekali. Dia yakin akan banyak orang yang tertarik dengan kontennya tersebut karena dia mengklaim menggunakan narasi yang persuasif dan mencerdaskan. Adalah yang nyangkut karena saya pasti menarasikan dengan cara-cara yang lebih cerdas dan lebih persuasif. Adapun soal daerahnya yakni Jawa Barat, Emil yakni suara Golkar di Bumi Pasundan itu meningkat pada pemilu 2024. Ya, pasti itu. Ya, pasti itu mah suara Golkar meningkat. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah 3 tokoh, maksudnya sebetulnya kalau ngomong yang masuk itu ada 2 tokoh, Pak Dekarwo sama Kang Emil di Partai Golkar. Kalau kita melihat Perindo ada Tuan Guru Bajang, ataupun di partai-partai lainnya juga muncul tokoh-tokoh yang masuk mulai dahulu kembali lagi dan sebagainya. Dan yang menarik adalah ini diklaimkan akan menguasai Jakarta dan Jawa, menguasai separuh dari Indonesia. Menurut analisis saya, pertama, bahwa seseorang pindah partai itu adalah diperbolehkan. Jadi, tidak ada larangan seseorang pindah partai, meskipun sebagian pasti bertanya, ini orang kok kutu loncat ya? Karena dia dahulu di partai A, sekarang di partai B. Ya boleh saja orang memberikan penilaian itu kutu loncat. Tetapi bahwa terkadang terjadi perbedaan cara pandang
yang dilabelin konflik itu normal, dan seseorang pindah partai itu juga normal. Jadi ya hak kebebasan untuk memilih partai mana yang cocok. Yang lebih tepat adalah bagaimana seseorang itu bisa berjuang, memperjuangkan rakyat, aspirasi rakyat, menggunakan atau melalui pintu partai yang paling cocok. Itu yang paling benar. Kemudian yang kedua, Pak Dekarwo, begitu juga Kang Emil. Ini menurut saya sedikit banyak menambah sebuah kekuatan, taruhlah di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Kecuali partai-partai yang lain itu sudah menjaga, membentengi dari partainya dari ancaman perpindahan tersebut. Tapi minimal masing-masing itu mempunyai pendukung, atau dalam bahasanya Kang Emil itu beliau mempunyai 30 follower yang pada suasana harian Kang Emil selalu memproduk konten-konten yang bernarasi positif, dan itu pasti berpengaruh terhadap followernya. Jadi kalian bagaimana? Apakah kalian mempunyai sebuah konten, maksudnya channel yang sampai 30 ribu atau 30 juta tadi, yang itu hubungannya dengan bagaimana kreasi seseorang untuk menampilkan yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang itu, maksudnya berkomunikasi dengan rakyat. 30 juta guys, 30 juta follower. Bayangkan, meskipun memang kalau kita ngomong penduduk ya hampir seluruh Jawa Barat lebih. Kalau misalkan follower Kang Emil itu adalah seluruh di Jawa Barat, tapi nggak mungkin kalau di Jawa Barat, pasti ada yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ataupun di provinsi lainnya. Tetapi at least ia berpengaruh sedikit banyak, apalagi konten yang ditampilkan di dalam media sosialnya itu bernarasi positif, meskipun tidak secara langsung terkait dengan partai politik. Begitu juga Pak Dekarwo. Kita tidak mengatakan pada partai Golkar saja ya, tetapi partai-partai yang lain. Kalau misalkan ada amunisi baru, misalkan Perindo, ada Tuan Guru Bajang, pasti itu berpengaruh. At least pada Nusa Tenggara Barat itu berpengaruh. Apakah secara nasional ya atau tidak, tergantung pada proses komunikasi politik dari misalkan Tuan Guru Bajang ataupun elit Perindo lainnya ke para pemilih yang ada. Ketiga, apakah hal ini bisa dikatakan Partai Golkar 50% menguasai Indonesia? Karena dalam bahasanya tadi, dia bisa menguasai Jawa Barat, DKI, dan Jawa Timur. Iya, kalau yang ketiga orang itu, taruhlah Kang Emil, Deddy Mulyadi, Pak Dekarwo, itu pada kesempatan ini menjadi orang nomor 1, maksudnya berkuasa penuh. Tapi kan kita paham Pak Dekarwo adalah orang yang sudah pernah menjadi Gubernur Jawa Timur, dan pada kesempatan ini beliau menjadi, maksudnya Gubernur Jawa Timur adalah Bu Khofifah. Maka terjadi pergeseran pemilih, meskipun tetap masih ada pengaruh besar. Kang Emil pun juga begitu. Sampai hari ini beliau menjadi Gubernur Jawa Barat, tetapi pada proses menuju 2024 kan terjadi perubahan, pergeseran. Begitu juga Kang Deddy Mulyadi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menariknya adalah kita berpikir positif terhadap semuanya, bahwa perpindahan partai politik itu normal, boleh, tetapi menjadi tidak menarik kalau itu berangkat dari konflik pribadi atau konflik yang ada hubungannya dengan dasar-dasar dari partai. Namun kalau memang sudah tidak cocok, ya apa boleh buat. Jangan sampai kalimat kutu loncat muncul pada seseorang yang pindah partai politik. Maksudnya ya kutu loncat yang
kepentingannya ya karena kepentingan. Maksudnya dia berpindah karena demi kepentingan politik atau kepentingan yang sangat praktis. Itu membahayakan terhadap perjalanan politik nasional kita. Kita paham keberadaan partai politik salah satunya adalah digunakan untuk rekrutmen para pemimpin di negeri ini. Kalau seseorang itu masuk karena memang berawal dari rekrutmen, itu bagus. Tapi berbeda dengan dia masuk partai politik, berpindah partai politik karena ada konflik. Konflik yang sifatnya sangat mendasar akan berbahaya. Tapi kalau konflik karena misalkan terjadi perbedaan cara dan kemudian dia harus mengalah, itu it's okay. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi kita bersama. Perpindahan partai politik yang awalnya dirasa berat bagi partai politik masing-masing, sebaiknya ya biarkan nanti rakyat yang akan memberikan kepercayaan. Dan pada suasana bagaimanapun di alam demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu adalah yang utama. Meskipun partai politik pemimpinnya selalu pindah partai atau sesuai dengan kemauannya, kalau tidak diberi amanah oleh rakyat, maka apa boleh buat. Sehingga yang lebih penting adalah bagaimana meyakinkan rakyat. Sebelum meyakinkan, bagaimana berjuang untuk rakyat. Kalau partai politik hanya untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, maka rakyat akan jauh lari dari partai tersebut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.